Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya atas nama Arifia Mulyningsih dengan NIM 24110111015 dengan absen 9 dari kelas BKA. Di sini saya akan menyampaikan beberapa soal terkait mata kuliah statistika dasar yang dimana terkait materi konsep awal uji prasyarat. Soal yang pertama, jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan uji prasyarat analisis parametrik dan mengapa uji normalitas menjadi bagian penting dari prasyarat tersebut. Nah, jadi prasyarat dalam analisis parametrik adalah serangkaian prosedur statistik yang dilakukan sebelum melakukan analisis utama dengan tujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat tertentu yang diperlukan agar analisis statistik yang dilakukan valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Nah, uji normalitas menjadi bagian penting dari prasyarat karena sebagai berikut. Yang pertama, banyak prosedur parametrik seperti t-test, ANOVA, regresi linear yang mengasumsikan bahwa data yang dianalisis berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Nah, yang kedua, ketika data tidak normal, nilai-nilai P atau uji parametrik dapat menjadi tidak akurat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, jika asumsi normalitas dilanggar secara signifikan, maka hasil dari analisis bisa menyesatkan sehingga disarankan untuk menggunakan uji non-parametrik seperti Mann-Whitney atau Wilcoxion atau Kruskal-Wallis. Nah, jadi seperti itu. Untuk soal yang kedua, berikan penjelasan mengenai apa itu distribusi normal dan bagaimana kita dapat mengenali data yang berdistribusi normal secara konseptual dan visual. Nah, jadi distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang berbentuk simetris, berbentuk lonceng, di mana sebagai besar nilai berkumpul di sekitar rata-rata mean dan menyebar secara merata di kedua sisi. Nah, jadi data berdistribusi normal dapat dikenali secara konseptual dan visual. Secara konseptual, data berdistribusi normal memiliki rata-rata yaitu mean, median, dan modus yang sama, serta simetri dari sekitar mean. Secara visual, data berdistribusi normal akan membentuk kurva lonceng atau histogram yang simetris dengan sebagian besar observasi terkonsentrasi di sekitar nilai tengah dan semakin sedikit observasi menuju ekor kurva. Nah, jika secara konseptual, maka dalam data berdistribusi normal, nilai rata-rata mean, median, dan modus akan berdekatan atau bahkan sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa data mempunyai kecenderungan untuk berkumpul di sekitar nilai tengah. Sedangkan jika secara visual, contohnya dalam histogram, data berdistribusi normal biasanya mempunyai bentuk lonceng yang simetris dengan puncak tunggal di sekitar mean. Nah, dari penjabaran di atas maka dapat diketahui sebagai ciri-ciri dari data yang berdistribusi normal, yaitu dengan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data mean, median, dan modus. Yang kedua, kurva simetris, terdapat mean. Yang ketiga, skor-skor ekstrem seperti sangat tinggi atau sangat rendah relatif cara. Yang terakhir atau keempat, skewness sama
kurtosis sama dengan 3. Jadi seperti itu. Untuk soal yang ketiga, yakni jelaskan bagaimana prinsip kerja uji chi-square dalam uji normalitas, termasuk apa yang dibandingkan dalam pengujian tersebut. Nah, jadi prinsip kerja uji chi-square termasuk apa yang dibandingkan dalam pengujian tersebut, yaitu dengan sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas interval. Maka yang dibandingkan dalam pengujian tersebut yaitu contoh kelas 1 nilai antara 0 sampai 10, kelas 2 nilai antara 11 sampai 20. Nah, untuk yang kedua, menghitung frekuensi observasi. Maka yang dibandingkan dalam pengujian tersebut yaitu dalam menghitung frekuensi untuk masing-masing kelas dari data yang aktual. Nah, yang ketiga, menghitung frekuensi harapan. Maka yang dibandingkan dalam pengujian tersebut yaitu dalam frekuensi harapan berdasarkan distribusi normal teoritis yang menggunakan rumus distribusi normal atau tabel Schiff. Nah, untuk yang keempat itu menggunakan rumus chi-square. Untuk yang kelima ini membandingkan antara nilai hitung dan nilai tabelnya pada derajat kebebasan tertentu dan taraf signifikan, biasanya 0,05. Nah, maka yang dibandingkan dalam pengujian tersebut yaitu sebagai berikut. Jika dihitungnya itu lebih besar dari di tabel, maka jika X hitungnya itu lebih besar dari X tabelnya itu, maka data tidak normal. Jika sebaliknya, kalau lebih kecil dari X hitung lebih kecil dari X tabel, maka data berdistribusi normal. Jadi seperti itu. Untuk yang keempat, soal keempat itu sebutkan dan jelaskan 2 asumsi utama yang harus dipenuhi ketika menggunakan uji chi-square untuk menguji normalitas distribusi. Nah, jadi 2 asumsi utama yang harus dipenuhi ketika menggunakan uji chi-square untuk menguji normalitas distribusi adalah yang pertama, di sini saya mendapatkan 2, yaitu yang pertama, data tersusun dalam tabel distribusi frekuensi, yang dimana data yang akan diuji harus terlebih dahulu disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini memungkinkan kita untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan jika data mengikuti distribusi normal. Untuk yang kedua, frekuensi harapan di setiap sel tidak boleh terlalu kecil, karena setiap sel dalam tabel distribusi frekuensi atau setiap kelompok data harus memiliki frekuensi harapan yang cukup besar. Secara umum, frekuensi harapan di setiap sel sebaiknya tidak kurang dari 5, atau jika ada sel yang kurang dari 5, harus digabungkan dengan sel lainnya yang berdekatan. Seperti itu. Untuk soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu jelaskan 1 kelebihan dan 1 keterbatasan uji chi-square, khususnya jika digunakan dalam penelitian sosial dengan jumlah sampel kecil. Jadi, jika uji chi-square ini sering digunakan dalam penelitian sosial karena termasuk uji non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal, sehingga cocok untuk data kategorikal seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau referensi responden. Nah, namun uji ini memiliki keterbatasan ketika digunakan pada sampel kecil. Salah satu syarat penting dari uji chi-square adalah bahwa sebagian besar sel dalam tabel kontingensi harus memiliki frekuensi harapan minimal 5. Jika syarat ini tidak terpenuhi, hasil uji menjadi kurang akurat dalam penelitian sosial dengan jumlah sampel kecil.
Kondisi ini cukup sering terjadi karena data yang dikumpulkan terbatas dan variasi kategori tinggi. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut, peneliti disarankan untuk menggunakan alternatif lain yang memberikan hasil yang lebih valid dan pada distribusi data kecil. Nah, jadi seperti itu dari beberapa soal dan juga jawaban atau penjabaran dari serangkaian soal-soal yang sudah saya jawab. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan.